Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Itulah sebabnya kami minta tolong sekali lagi Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman akan kebenaran, kami berani memutuskan untuk taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Waktu kami belajar firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, izinkan saya kali ini berbagi kepada saudara tentang persoalan kekuatan di dalam Tuhan. Jadi mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam kitab Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kolose pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Begini Bapak Ibu, mari kita kembali ke ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9, rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang. Saudara dan saya butuh dua hal. Hikmat, satu. Dua, pengertian yang benar, supaya kita ini bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dalam kehidupan kita. Karena waktu saudara dan saya mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dalam hidupnya kita, Alkitab bilang, saudara dan saya akan hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Saudara dan saya akan memberi buah dari seluruh pekerjaan baik yang kita kerjakan dalam keseharian. Saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan dalam pengetahuan yang benar akan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu, saudara dan saya akan menerima penguatan yang terus-menerus dalam kehidupan kita, supaya pada akhirnya, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang dapat menanggung segala sesuatu dalam kehidupannya kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa memperoleh hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dalam kehidupan kita? Caranya satu saja, Bapak Ibu. Merenungkan firman Tuhan. Nah, begini. Merenungkan firman Tuhan harus mendapat prioritas paling utama dalam hidupnya kita. Karena begini. Waktu saudara dan saya merenungkan firman Tuhan dalam keseharian, secara natural Tuhan akan menambahkan hikmat kepada kita. Secara natural pula, Dia akan menyingkapkan rahasianya kepada saudara dan saya, sehingga pada akhirnya kita ini memiliki pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan. Jadi, kita tidak akan pernah salah arah dalam hidupnya kita, Pak Ibu. Sebab kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu ke arah mana kita harus berjalan. Nah, begini. Merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, kalau itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan saudara dan saya, maka percayalah Pak Ibu, saudara dan saya akan disebut sebagai orang yang sangat beruntung dalam kehidupan kita. Keberuntungan kita adalah begini, pertumbuhan kita menjadi sangat signifikan. Kualitas kehidupan kita menjadi semakin teruji. Lalu, waktu kita diperhadapkan dengan musim apapun dalam kehidupan, itu tadi Alkitab bilang, kita akan memiliki kekuatan untuk bisa menanggung segala sesuatu, sehingga pada akhirnya, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang tetap berdiri dengan kaki yang kuat, dengan kepala yang tegak, setelah musim demi musim berganti dalam kehidupan kita.
Amin, Bapak Ibu. Nah, mari sekarang kita langsung lompat saja kepada ayat yang ke-11. Alkitab bilang, siapa punya hikmat, siapa punya pengertian dengan benar mengenai kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 11 bilang, mereka akan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan untuk bisa menanggung segala sesuatu dengan sabar, dengan tekun, dan juga dengan mengucapkan syukur. Mari saya jelaskan, Bapak Ibu. Kata dikuatkan pada ayat 11 itu dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata dinamo. Dinamo atau dikuatkan artinya adalah begini: diberi oleh Tuhan kesanggupan untuk kuat dan berdiri teguh. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau hikmat tidak ada pada saudara dan saya, kalau pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan yang sempurna itu nggak ada pada kita, kalau kita nggak mengalami pertumbuhan untuk mengetahui Tuhan dengan benar dalam hidupnya kita, ternyata ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya tidak akan memiliki kesanggupan untuk tetap memiliki kekuatan, lalu teguh berdiri waktu menghadapi segala musim kehidupan. Nah, menariknya ini yang Alkitab bilang, kita itu dikuatkan oleh kuasa kemuliaan Tuhan. Kata kekuatan di situ Yunani bilang dinamis. Kekuatan atau dinamis itu artinya adalah kekuatan yang ajaib. Kenapa musim berganti dan kita tetap kuat? Kenapa musim berganti dan kita tetap teguh berdiri? Rupa-rupanya Alkitab bilang, sebab Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan yang ajaib, Bapak Ibu. Dinamis. Kedua, dinamis atau kekuatan itu artinya adalah begini: kuasa atau kekuatan yang diwariskan oleh Tuhan sebagai Bapa kepada kita sebagai anak. Makanya kan tadi saya bilang, beruntunglah kita kalau kita punya hikmat Tuhan dalam hidup. Beruntunglah kita waktu saudara dan saya memiliki pengertian yang benar mengenai kehendak Tuhan dengan sempurna. Sebab ternyata Alkitab bilang, saudara dan saya akan menerima kekuatan atau kuasa yang adalah warisan. Jadi kita menerima kekayaan dari bapaknya kita dalam bentuk warisan yang isinya adalah kekuatan yang membuat saudara dan saya akan bisa berdiri dengan teguh sampai musim apapun terselesaikan dalam kehidupannya kita. Amin. Nah, kekuatan atau dinamis itu arti yang terakhir adalah begini: kekuatan atau kuasa untuk menjadi tenang. Banyak orang waktu mereka tidak memiliki ketenangan dalam kehidupan, saat menghadapi apa saja, rata-rata yang terjadi adalah mereka akan menyerah, Bapak Ibu. Kehilangan damai sejahtera, nggak bisa tidur, nggak bisa menikmati hari, karena ketenangan nggak ada. Tapi rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang, kalau hikmat yang kita dapat dari merenungkan firman Tuhan, kalau pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna dalam kehidupan kita yang kita dapat dari firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Kalau saudara dan saya mengalami pertumbuhan dalam pengenalan, pengetahuan akan siapa Tuhan yang sebenarnya, Alkitab bilang, saudara dan saya akan memperoleh kekuatan untuk menjadi tenang. Waktu badai datang, kita akan tetap menghadapinya dengan tenang. Kenapa? Ada kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Amin. Saudara tentunya masih ingat, sekali waktu saat Yesus dan murid-muridnya ada di tengah-tengah laut, Alkitab bilang Yesus tidur di bagian bawah dari perahu itu atau dari kapal itu. Sementara Yesus tertidur, Alkitab bilang badai besar datang. Waktu badai besar datang, murid-murid jadi panik. Lalu kemudian mereka turun dan membangunkan Yesus sambil berteriak, "Tuhan, bangunlah, kita binasa." Ini yang kemudian Yesus lakukan. Dia memerintahkan laut untuk tenang. Dan seketika itu pula segala sesuatunya menjadi tenang. Badai berhenti. Waktu murid-murid mendekati Yesus dengan ketidaktenangan dalam diri mereka, Yesus menghadapi dengan ketenangan.
Sehingga pada akhirnya, waktu badai selesai, ketenangan Yesus teruji dan kemenangan Yesus teruji. Nah, Alkitab bilang kekuatan hikmat dan pengertian mengenai kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara dan saya melalui merenungkan firman Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya ketenangan, Pak, Ibu, kekuatan untuk menjadi tenang. Ketika orang menjadi tenang, mereka bisa menghadapi apa aja dan mereka bisa menanggung segala sesuatu. Alkitab bilang dengan tekun, dengan sabar, dan juga dengan pengucapan syukur. Amin. Makanya begini, Bapak Ibu, Alkitab bilang semua orang yang menerima kekuatan yang datang dari Tuhan, waktu mereka harus menanggung segala sesuatu, mereka akan menanggung segala sesuatu dalam posisi tekun. Kata tekun di situ menggunakan kata hipomone. Hipomone itu artinya adalah sabar yang berkelanjutan karena memiliki daya tahan. Jadi, ini bukan sabar 1 hari, 2 hari. Lalu waktu kita menghadapi proses berkepanjangan, lalu kemudian kita nggak sabar lagi gitu. Ingat, kata tekun identik dengan pengertian sabar yang berkepanjangan karena kita memiliki daya tahan. Berarti ini yang Alkitab bilang, mau menghadapi musim selama apapun, saudara dan saya akan bisa menghadapi musim itu dalam posisi sabar, dalam waktu yang sangat panjang, karena kita ini menerima daya tahan untuk tetap teguh berdiri sampai musim selesai. Nah, itu pengertian dari kata tekun. Berikutnya, ini yang Alkitab bilang, Bapak Ibu. Kata tekun atau hipomone, pengertian yang kedua adalah keteguhan menanti. Bapak Ibu, kita lagi berhadapan dengan musim yang susah. Kita lagi semua berhadapan dengan COVID-19. Nah, rata-rata ketika orang mulai berhadapan dengan tekanan-tekanan berat berkaitan dengan apa yang terjadi pada musim ini, banyak orang sudah nggak lagi teguh menanti tergenapkannya janji Tuhan untuk hidup mereka. Nah, Alkitab bilang, siapa memiliki pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah dengan sempurna, siapa yang bertumbuh dalam pengetahuan mengenai siapa Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka akan dikenal sebagai orang yang bisa menanggung segala sesuatu karena mereka memiliki ketekunan atau keteguhan untuk menanti. Kalau hari ini Tuhan nggak tolong, nggak apa-apa. Saya akan teguh menanti, sebab siapa tahu besok Tuhan akan menolong. Kalau toh besok pertolongan Tuhan nggak datang, nggak apa-apa. Saya akan teguh menanti, siapa tahu lusa pertolongan Tuhan akan datang. Nah, keteguhan menanti ini muncul karena ternyata begini Pak, Ibu. Dalam perenungan kita akan firman Allah, kita semakin tahu bahwa Tuhan itu sekali Dia berjanji, Dia akan tetap berpegang teguh pada janjinya sampai janji itu tergenapi dalam kehidupan kita. Kita juga akan tahu bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu dapat diandalkan. Makanya waktu Bapak, Ibu, dan juga saya menghadapi segala sesuatu dalam musim kehidupan, kita akan menjadi orang-orang yang sabar karena kita punya ketahanan jangka panjang. Lalu kita juga akan dikenal sebagai orang-orang yang teguh menanti. Itu kata tekun. Kata sabar, Alkitab bilang makrotimia dalam bahasa Yunani. Makrotimia artinya adalah begini, sabar yang objektif. Kita tidak sabar karena dipicu oleh rasa saja, Bapak Ibu. Kita ini sabar karena ada objektivitas di dalam diri kita. Objektivitas dalam diri kita tentu saja bisa ditemukan di dalam pikiran kita. Nah, apa yang membuat sehingga pada akhirnya saudara dan saya memiliki objektivitas dalam berpikir? Tadi saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu. Kebiasaan merenungkan firman membuat saudara dan saya tambah lama menjadi orang yang semakin tajam dalam hikmat Tuhan. Kebiasaan merenungkan firman Tuhan membuat saudara dan saya akan menjadi orang yang semakin tajam dalam mengerti apa yang benar berkaitan dengan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita.
Hikmat dan pengertian inilah yang akan menolong saudara dan saya untuk memiliki pemikiran yang sangat objektif. Sehingga pada akhirnya kesabaran yang tampil bekerja di dalam kita adalah kesabaran yang objektif pula. Coba saudara perhatikan, kata tekun tadi Alkitab bilang, sabar dalam jangka waktu panjang karena kita punya daya tahan. Amin. Lalu berikutnya, Alkitab bilang, ketekunan adalah keteguhan untuk menanti. Tetapi kesabaran atau makrotimia, Alkitab bilang, begini, sabarnya objektif. Sabarnya udah nggak sekedar dipengaruhi oleh rasa, bahwa ini udah tunggu 2 hari ini, kenapa Tuhan nggak tolong ya? Jangan-jangan Tuhan nggak dengar saya punya doa. Lalu kemudian kita menjadi tidak sabar lagi terhadap Tuhan dan tidak sabar lagi menunggu waktu Tuhan. Enggak loh Pak Ibu. Semua orang yang punya hikmat dan pengertian yang benar, kesabaran mereka objektif. Yang tadi saya bilang tuh, kalau hari ini Tuhan belum tolong, nggak apa-apa, saya akan tunggu. Siapa tahu besok pertolongan Tuhan datang. Kalau toh besok pertolongan Tuhan nggak datang, nggak apa-apa. Objektivitas berpikir dalam kita kan kasih tahu buat kita, nggak apa-apa, tunggu aja. Siapa tahu lusa. So, Tuhan nggak mungkin bohong. Tuhan pasti menggenapi apa yang Dia bicarakan kepada kita. Nah, itu yang disebut dengan istilah makrotimia. Kesabaran yang sangat objektif, didrive oleh cara berpikir benar yang telah terbangun dalam keseharian pada kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Nah, lalu yang berikutnya, Alkitab bilang, saudara dan saya akan didapati sebagai orang-orang yang terbiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Kebanyakan orang, Pak, Ibu, hanya mengucap syukur kepada Tuhan waktu menerima apa yang dalam perhitungan kemanusiaan kita itu baik. Lalu kita gampang sekali bersyukur. Tetapi pada waktu orang harus berhadapan dengan musim kesukaran, orang selalu gagal menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini yang Alkitab bilang, rupa-rupanya semua orang yang memiliki hikmat dan pengertian yang benar mengenai apakah kehendak Tuhan yang sempurna di dalam kita, karena kita punya kebiasaan merenungkan firman Tuhan, adalah orang-orang yang nantinya akan ditemukan begini, memiliki kekuatan untuk menanggung segala sesuatu, sehingga karakteristik yang kemudian keluar dari hidupnya kita adalah, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang terbiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam segala musim. Nah, mengucap syukur di situ, itu bahasa Yunaninya menggunakan kata ini, Bapak Ibu, Eucharisteo. Eucharisteo itu artinya adalah perhatian kita tertuju kepada apa yang kita terima, kemenangan yang kita terima, hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Perhatian kita tuh tertuju pada itu. Pemberian Tuhan, hal-hal baik Tuhan kerjakan, kemenangan-kemenangan Tuhan sudah berikan kepada kita. Perhatian kita tertuju kepada hal itu. Itulah yang membuat kita pada akhirnya tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita sedang berada pada musim kesukaran. Bapak Ibu, kalau mau jujur saja, kita harus mengakui bahwa dalam proses berjalannya hidup kita, kita pasti mengalami apa yang disebut dengan menerima pemberian-pemberian baik dari Tuhan, mengalami mujizat-mujizat hebat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, mengalami pertolongan-pertolongan yang luar biasa Tuhan kerjakan kepada kita. Nah, ini yang Alkitab ajarkan. Perhatian kita harus tertuju kepada realita itu, supaya pada akhirnya dalam musim kesukaran dengan pengertian yang benar, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang mampu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, sabar, tekun, bersyukur, saya ulang, adalah ekspresi dari orang-orang yang kuat menanggung segala sesuatu dalam hidupnya mereka. Berarti Alkitab lagi ajar, kalau saudara dan saya tidak lagi tekun menanti janji Tuhan, tidak lagi sabar menghadapi proses hidup, terbiasa mengeluh dalam kehidupan kita, jelas kita tahu, kekuatan dalam diri kita udah menipis tuh. Kita sedang ada pada posisi lemah.
Kalau kita sedang ada pada posisi lemah, baiklah kita kembali kepada ayat 9. Kejar firman Tuhan seperti orang kejar harta, kejar hikmat, kejar pengertian, supaya biarlah dalam pengetahuan yang semakin bertambah tentang kehendak Allah yang sempurna, saudara dan saya memperoleh kekuatan untuk bisa menanggung apa saja dalam kehidupan. Amin. Mari, saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam Yesaya pasal 40, ayat 28 dan ayat 29. Yesaya pasal 40, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29, Bapak Ibu. Alkitab bilang ini, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya." Sudah? 29. "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Coba lihat. Alkitab mengkaitkan pengertian yang Tuhan punya dengan keadaan begini. Untuk orang-orang yang lelah dan tidak berdaya, Tuhan di dalam seluruh pengertiannya akan memberikan kekuatan supaya pada akhirnya yang lelah itu bersemangat lagi, yang tidak berdaya itu berdiri lagi dan menjadi kuat. Makanya mari saya ulang Bapak Ibu, tidak ada cara lain untuk bisa bertahan sampai akhir, lalu meraih kemenangan. Saudara dan saya harus dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa, Bapak Ibu, terbiasa merenungkan firman Tuhan. Saat dalam kekuatan perenungan akan firman Allah, ulang, kita dapat pengertian. Pengertian itulah yang akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan, sehingga kita nggak lelah, kita nggak lesu, kita nggak kehilangan daya dalam kehidupan kita untuk menghadapi apa saja. Amin. Ayat terakhir untuk saudara, Filipi pasal 4, ayat 12 sampai dengan ayat 13. Filipi pasal 4, ayat 12 sampai dengan ayat 13. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam garis bawahi segala hal, dan dalam garis bawahi segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Berarti di ayat 12 ini yang Paulus bilang, segala hal saya hadapi, segala perkara saya hadapi. Apa coba yang merupakan rahasia buat saya? Kekurangan saya ngalami, kelimpahan saya ngalami juga, kelaparan saya alami, kenyang saya alami, segala perkara nggak rahasia buat saya. Lalu coba lihat di ayat 13, ini yang dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Makanya kan tadi Alkitab bilang, dalam segala hal, saudara dan saya bisa memikul apa saja dalam tekun sabar dan mengucap syukur, karena ada kekuatan dari Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Amin. Makanya coba ayat 13 Alkitab bilang, segala perkara Bapak Ibu dan saya bisa tanggung karena kita ada pada posisi di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Keluarlah dari Tuhan, keluarlah dari firman, saudara dan saya akan lemah, letih, lesu, tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk menanggung apa aja dalam pergantian musim kehidupan. Kata di dalam di situ, Bapak Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata even. Orang akan memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Di dalam atau even itu artinya adalah ketika mereka sedang ada pada posisi memiliki hubungan yang aktif dengan Tuhan. Makanya dari awal saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu, keseharian kita, prioritas yang harusnya kita kerjakan adalah merenungkan firman Tuhan.
Pada posisi itu, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang memiliki hubungan yang aktif dengan Tuhan. Pada posisi memiliki hubungan yang aktif dengan Tuhanlah, maka saudara dan saya akan memperoleh kekuatan untuk menanggung segala hal, untuk menghadapi segala perkara. Lalu kemudian Alkitab bilang, saya bisa menanggungnya dan saya bisa menyelesaikannya sampai saya berdiri pada posisi menang di bagian akhir. Amin. Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan situasi ini akan selesai, COVID-19. Kita nggak tahu. Banyak orang memprediksi bisa jadi selesai sampai dengan tahun depan. Kita nggak tahu. Tapi ini yang kita tahu. Kalau kita kuat di dalam firman Tuhan, kita terbiasa merenungkan firman Tuhan, kita bangun hubungan yang aktif dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Selama apapun musim ini akan bergulir, saudara dan saya akan tetap ditemukan sebagai orang-orang yang kuat menanggung segala sesuatu, kuat menghadapi segala sesuatu. Kita akan kuat karena kita punya hikmat dari firman, pengertian yang benar tentang kehendak sempurna Tuhan atas kehidupan kita, sehingga pada akhirnya karakter yang termanifestasi keluar dari hidupnya kita adalah kita akan dikenal sebagai orang-orang yang karena musim kesukaran, kita akan menjadi lebih tekun di dalam Tuhan, lebih sabar di dalam Tuhan, lalu lebih terbiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah merupakan rancangan yang akan mendatangkan celaka untuk hidup saudara dan saya. Rancangan Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita untuk kehidupan kita sampai kepada masa depan. Putuskanlah hari ini kembali kepada hubungan yang aktif dengan Tuhan di dalam merenungkan firman Allah, supaya seumur hidup saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang tahan banting dalam berbagai musim, dalam berbagai badai. Kita dikenal sebagai orang-orang yang tahan banting karena kita ditemukan waktu musim selesai, waktu badai selesai, kita menang. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari saya ajak saudara untuk kita berdoa. Kami berdoa biarlah firman ini termeterai dalam pemahaman kami, perenungan kami, supaya pada akhirnya kami akan dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan menolong kami dengan seluruh kekuatan yang datang dari Tuhan, supaya kami tetap ditemukan. Waktu musim berjalan, waktu musim berganti, kami tetap dikenal sebagai orang yang berdiri teguh, kuat, memenangkan pertempuran. Kualitas dari kesabaran, ketekunan, dan pengucapan syukur menjadi semakin teruji di dalam kami. Waktu kami taat kepada kebenaran, kiranya berkat Tuhan menyertai kami turun-temurun. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.